Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sejak kejadian di rooftop itu, Tari dan Siska selalu tidur selepas kuliah. Jadi, ketika malam hari mereka tidak ngantuk dan bisa terjaga sampai pagi. Mereka membiasakan cara itu agar tidak mengalami kejadian di luar nalar. Dalam beberapa malam, Tari dan Siska hanya berdiam diri di kamar. Meski berulang kali mendengar langkah kaki, tapi mereka tidak keluar karena sudah yakin itu suara langkah Pak Hasan. Tari dan Siska tidak mengikutinya lagi, hanya menyusun rencana untuk pergi ke rooftop. Mereka penasaran dengan apa yang ada di sana. Pada suatu pagi, semua dosen menghadiri rapat di kampus. Namun, para mahasiswa tidak libur. Setiap dosen memberikan tugas untuk anak didiknya dan harus dikumpulkan esok hari. Karena masih ada waktu semalam suntuk, Tari dan Siska pulang lebih awal. Setibanya di asrama, Tari dan Siska langsung masuk ke kamar dan meletakkan tasnya. Lalu mereka keluar dan menjalankan rencana yang sudah disusun matang, yaitu mendatangi ruangan di rooftop. Karena semua orang sedang sibuk di kampus, maka Tari dan Siska tidak kesulitan mencapai rooftop. Mereka menaiki anak tangga dengan lancar, tidak perlu sembunyi-sembunyi atau mencari alasan logis, karena tidak ada seorang pun yang melihat. Tiba di rooftop, Tari dan Siska memandang sekeliling. Tidak ada hal yang mencurigakan kecuali ruangan tempat Pak Hasan tempo hari. "Ayo," kata Tari dengan suara pelan. Siska mengangguk, lalu keduanya melangkah dan semakin mendekati ruangan yang saat ini tertutup rapat. Tari berdiri di depan pintu. Dia menoleh ke samping dan ke belakang sebelum memutar knob, memastikan bahwa tak ada siapa-siapa di sekitar sana. "Mudah-mudahan gak dikunci," ucap Siska dengan pandangan yang terus tertuju pada tangan Tari. Dalam satu helaan nafas, Tari memutar knob pintu dan berhasil. Rupanya ruangan itu tidak dikunci. Kemudian Tari membukanya lebih lebar dan mengintip ke dalam, tapi tak melihat benda apapun. "Kosong, Sis," bisik Tari. "Ayo masuk aja, gak mungkin gak ada apa-apa." Usai mendengar jawaban Siska, Tari mendorong daun pintu agar terbuka sempurna. Lalu keduanya masuk dengan langkah pelan. Ternyata ruangan itu cukup luas. Di sudut yang jauh dari pintu terdapat beberapa kursi yang sudah berdebu. Sedangkan di sudut yang lain terlihat gelap karena tidak terjangkau cahaya luar. "Itu jendela," ujar Siska seraya menunjuk jendela yang ditutup tirai hitam. Tak ingin membuang waktu, Tari dan Siska langsung berjalan ke sana. Dengan sekali tarik, tirai itu terbuka lebar dan sinar matahari menyeruak ke dalam ruangan. Kemudian Tari dan Siska menoleh ke sisi ruangan yang tadi tampak gelap. Mereka langsung terperangah, bahkan mata sampai membelalak dan mulut menganga lebar. Ruangan itu penuh dengan sesajen yang diperuntukkan sebagai makanan jin. Bekas dupa yang sudah dibakar menyebar di mana-mana, mengeluarkan aroma wangi yang khas. Tari dan Siska sangat ketakutan dibuatnya. "Jadi yang dibawa Pak Hasan itu sesajen," ucap Tari dengan terbata-bata. Dia ingat benar bagaimana bentuk nampan yang dibawa Pak Hasan, sama persis dengan nampan yang menjadi tempat sesajen. "Kayaknya iya, Ri," jawab Siska. "Tapi untuk apa? Aku juga nggak tahu. Yang jelas ini rahasia. Buktinya dia melarang kita semua mendatangi tempat ini," Siska menjawab sambil mengusap keringat yang membasahi wajahnya. "Keluar yuk, perasaanku mendadak nggak enak," ujar Tari.
Ayo. Tari dan Siska melangkah mundur dan pelan-pelan menjauh dari sesajen-sesajen itu. Kemudian mereka berjalan menuju pintu. Namun keduanya berhenti dan terpaku seketika. Di ambang pintu sudah berdiri sosok pria yang sangat familiar, Pak Hasan, sang penjaga asrama. Tari dan Siska bergerak mundur ketika Pak Hasan melangkah maju. Namun tak lama kemudian tubuh mereka membentur dinding. Tari dan Siska semakin ketakutan, terlebih lagi saat menatap sosok lain yang hadir di belakang Pak Hasan. Dia adalah Bu Rima, istri Pak Hasan yang usianya juga paruh baya. Kedua orang itu berjalan mendekati Tari dan Siska dengan tatapan tajam. Nafasnya pun tampak memburu, sampai-sampai dadanya naik turun dengan cepat. "Kalian sungguh lancang!" Teriakan Pak Hasan menggelegar memenuhi ruangan, membuat Tari dan Siska semakin tak punya nyali. "Siapa yang mengizinkan kalian datang ke sini, hah?" bentak Pak Hasan. Tari dan Siska menunduk. Jangankan menjawab panjang lebar, mengucap satu kata maaf saja mereka tak sanggup. "Dasar kurang ajar, kaki kotor kalian tidak pantas menginjak tempat ini." Bu Rima turut membentak, matanya melotot tajam ke arah Tari dan Siska. Karena tak bisa mundur, Tari dan Siska beringsut. Mereka terus berusaha menghindari Pak Hasan dan istrinya yang semakin mendekat. "Siapapun yang masuk ke sini tanpa izin, maka mereka tidak akan bisa keluar lagi," kata Pak Hasan diiringi tawa keras. "Tolong ampuni kami," ucap Tari dengan parau. Dia tak punya jalan lain selain memohon ampun. "Kalian sudah lancang, tidak pantas mendapat ampunan," sahut Pak Hasan dengan bentakan yang lebih keras. Tari dan Siska terjatuh di sudut ruangan. Karena sudah tak ada ruang untuk beringsut, mereka hanya berpelukan. Pikirnya, selamat atau tidak, yang penting bersama-sama. Di tengah kepanikan, Tari melihat kaki Pak Hasan sudah menapak tepat di hadapannya. Tari memberanikan diri untuk mendongak. Niatnya mengais belas kasih agar dibebaskan dari ruangan itu. Namun, dia justru mendapati pemandangan yang mengerikan. Pak Hasan menggenggam golok di tangan kanannya. "Ah!" Saking kagetnya, Tari langsung berteriak. Mendengar teriakan Tari, Siska menoleh dan menatapnya. Lalu matanya mengikuti arah pandangan Tari. Spontan, Siska melonjak. Teriakannya melengking dan lebih histeris dibandingkan dengan Tari. "Berteriaklah sepuasnya sampai kalian mati kehabisan suara," kata Pak Hasan sambil mengangkat goloknya. "Tolong ampuni kami, Pak. Kami mengaku salah. Biarkan kami pergi. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Kami juga janji tidak akan mengatakan hal ini pada orang lain." Dengan kepala yang tertunduk, Tari dan Siska mengiba sambil menangis. Selama hidupnya, belum pernah mereka setakut ini. Pak Hasan tertawa seraya berjongkok di depan Tari dan Siska, lalu dengan tangan kasarnya memaksa mereka mengangkat wajah. "Tidak ada untungnya aku melepaskan kalian, manusia-manusia lancang. Omonganmu tidak bisa dipegang. Kamu dan kamu akan mati," Pak Hasan bicara sambil memainkan goloknya di atas wajah Tari dan Siska. Tari dan Siska tak berkutik. Meski ujung golok tidak melukai kulitnya, tapi tindakan tersebut mengingatkan mereka pada kematian. Sesaat kemudian, Tari dan Siska memejam. Mereka tak sanggup menatap wajah garang Pak Hasan yang terus memainkan golok. Meski demikian, tangis mereka tidak reda. Air mata terus bercucuran hingga membasahi leher dan dada. "Sekarang, Bu," titah Pak Hasan pada istrinya. "Baik, Pak."
Mendengar perbincangan singkat itu, Tari dan Siska membuka mata. Ternyata Pak Hasan sudah berdiri, tapi golok masih tetap ada di tangannya. Belum sempat Tari memahami situasi, tiba-tiba Bu Rima sudah menarik tangannya dengan kasar. Tari berteriak tapi tak dihiraukan. Bu Rima terus menyeretnya hingga mendekati kursi-kursi yang berdebu. Hal yang sama terjadi kepada Siska. Dia ditarik paksa oleh Pak Hasan sampai-sampai bergelangan tangannya sakit dan nyeri. Lalu dia dilemparkan dengan kasar hingga tubuhnya tersungkur di bawah kursi. Siska semakin menangis, tapi dua manusia tak punya hati itu hanya tersenyum sinis. Tari dan Siska meringkuk di antara debu-debu. Mereka tak lagi mengibah karena yakin akan sia-sia. Lebih baik mempertahankan tenaga agar tidak pingsan. "Ambil ini, Pak," ujar Bu Rima. Dia menyodorkan gulungan tali yang baru diambil dari sela-sela kursi. Usai meraih tali tersebut, Pak Hasan menatap Siska sambil menyeringai. Kemudian menarik kasar tangan Siska dan mendudukannya di kursi. "Pak, tolong lepaskan saya, Pak," pinta Siska ketika Pak Hasan mulai mengikatnya. "Jangan cerewet," bentak Pak Hasan. Di sampingnya, Tari juga diperlakukan demikian. Bu Rima memaksanya duduk di kursi dan kemudian mengikatnya dengan erat.